13. Pujaan hati. Aku tidak pernah menyangka akan berpisah dengan wanita yang sudah lama menjalin hubungan denganku. 6 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Banyak kenangan yang telah tercipta di antara kami. Dia Eva, perempuan yang mampu membuatku jatuh cinta. Hari ini, pernikahannya dengan Harry, laki-laki yang telah dijodohkan orang tuanya untuk mendampingi hidupnya. Sungguh, hatiku sangat berat menerima kenyataan pahit itu. Dia sangat aku cintai, harus bersanding di pelaminan dengan pria lain. Semua janji yang telah terucap hancur tidak tersisa. Air mataku tidak dapat terbendung membayangkan wanita yang kudambakan menjadi ratu di pelaminan bersama orang lain. Cinta kami telah kandas sebelum bersatu dalam ikatan pernikahan. Eva tidak berhasil menjadi tulang rusukku. Maafin saya, sayang, karena tidak dapat mempertahankan cinta kita. Kita ditakdirkan tidak untuk berjodoh, karena kenyataannya Harry yang akan mendampingi saya di pelaminan. Eva mengucapkan kalimat itu kepadaku sebelum hari pernikahannya. Semudah itu kamu melupakan semua kenangan yang sudah kita lalui bersama selama 6 tahun ini. Bagimu hubungan kita tidak berarti apa-apa. Kamu tidak berusaha menolak perjodohan yang direncanakan orang tuamu. Saya nggak kuasa, karena semua itu terjadi untuk membalas kebaikan keluarga Harry pada ayah. Sudahlah, kamu tidak perlu memberikan alasan lagi. Semoga kamu bahagia bersama pendamping hidupmu. Satu hal yang harus kamu ingat, saya sangat mencintaimu. Saya tidak akan menikah selamanya, karena hanya kamu wanita yang ada di hati saya. Itu merupakan pertemuan terakhir kami, hingga akhirnya Eva dibawa pergi oleh suaminya keluar kota. Tidak ada lagi ikatan atau hubungan apapun di antara kami. Semua telah berakhir. Aku mengganti semua kontak dan akun sosial media untuk menjauh darinya. Hati ini masih belum mampu menerima kenyataan. Hari-hari kulalui dengan kesedihan mendalam, berusaha menutup diri dari wanita yang ingin mendekat. Aku telah berjanji tidak akan jatuh cinta lagi untuk kedua kalinya. Hanya Eva yang akan tetap bersemayam dalam lubuk hatiku yang paling dalam. Hanya ada namanya terukir di sana. Cobalah membuka diri, Riz. Ini udah beberapa tahun berlalu. Kamu masih saja memikirkan wanita itu. Mami menasihatiku. Saya belum mampu nih untuk melupakan Eva, dan sepertinya tidak mungkin dapat berpaling darinya. Aku tetap yakin akan mencintai Eva selamanya. Masih banyak wanita di luar sana yang jauh lebih pantas untukmu. Ingat, umur kamu sekarang udah 35 tahun. Sudah sepantasnya berumah tangga. Saya sudah berjanji tidak akan nikah, Mi. Itu tidak benar, Riz. Kamu anak laki-laki satu-satunya yang akan memberikan penerus dalam keluarga ini. Untuk apa kamu masih memikirkan wanita yang sudah resmi jadi istri orang lain? Saya mencintainya, Mi. Kalau memang cinta, kenapa nggak menikahinya dulu? Pacaran sampai 6 tahun, nggak ada manfaatnya. Dia yang menolak untuk menikah, Mi. Katanya masih ingin fokus dalam karir. Tapi kenyataannya dia menikah dengan orang lain. Itu karena kemauan orang tuanya, Mi. Mami nggak mau tahu. Pokoknya secepatnya kamu harus mencari istri. Maaf, Mi, saya nggak bisa. Aku meninggalkan Mami di ruang TV dan meraih kunci mobil. Lebih baik aku menghabiskan waktu bersama teman-teman di hari libur untuk melupakan sejenak rutinitas pekerjaan kantor yang memberatkan pikiran. Aku tidak betah di rumah jika orang tuaku selalu membicarakan tentang pernikahan. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya sakit hati yang kurasakan setelah ditinggalkan Eva. Aku tidak mampu melepaskan bayangannya dari dalam hati dan pikiran. Wajahnya selalu terlintas dalam benakku hampir setiap saat. Bagaimana mungkin diriku sanggup membuka hati untuk yang lain? Aku masih sangat ingat ketika meminta Eva untuk melanjutkan hubungan kami ke pelaminan. Namun, alasan karir yang selalu dia gunakan untuk menolak permintaanku. Aku selalu mengatakan kepadanya akan memenuhi semua keinginannya, bahkan karir sekalipun. Sudah beberapa kali aku sampaikan kepada Eva agar bekerja di perusahaan keluargaku. Tetapi dia tetap memberikan alasan
tidak ingin tergantung kepadaku. Sampai akhirnya dia mengaku kalau kesepakatan orang tuanya merupakan alasan dirinya menerima menikah dengan laki-laki lain. Tidak tahu kenapa, aku tidak percaya dengan apa yang Eva katakan saat itu. Aku tahu pasti bagaimana usaha ayahnya. Semuanya terlihat baik-baik saja. Namun, entah kenapa Eva mengaku bersedia menikah hanya semata-mata untuk membantu kesulitan keuangan yang dialami ayahnya. Bagiku, dia tidak lebih dari seseorang yang tidak menghargai cinta dan pengorbanan. Padahal selama menjalin hubungan dengannya, aku selalu memberikan perhatian dan kasih sayang tidak ternilai. Namun, balasan yang kudapatkan adalah sebuah kekecewaan yang sakitnya luar biasa. Untuk apa sih, Pak? Masih mengingat wanita yang sudah meninggalkan Bapak? Ucap Arumi, wanita yang selalu berusaha mendekatiku. Dia karyawati di perusahaan keluargaku. Dia cinta pertama dan terakhir saya. Aku dengan yakin memberikan jawaban itu. Kenapa Bapak nggak mencoba membuka diri untuk wanita lain? Bapak sudah tahu bagaimana perasaan saya selama ini pada Bapak. Maafin saya, Rum. Bagi saya, kamu akan menjadi karyawati, juga teman untuk selamanya. Aku heran melihat Arumi. Tidak tahu apa alasannya masih tetap berharap mendapatkan cintaku. Padahal banyak laki-laki yang mendekatinya, bahkan mengutarakan cinta kepadanya. Entah kenapa semua itu diabaikan, dengan alasan kalau perasaan yang dimiliki hanya untukku. Aku sangat membenci Arumi, karena dia menghalalkan segala cara agar dapat mewujudkan harapannya. Kejadian yang tidak pernah terpikirkan sama sekali terjadi beberapa hari yang lalu, di mana Arumi mencampurkan sesuatu ke dalam minumanku saat kami sedang lembur di kantor. Akan tetapi, usahanya gagal untuk melakukannya tersebut. Semua itu berkat seorang karyawan bagian kebersihan yang bekerja di perusahaan keluargaku. Bapak tersebut menyelamatkan diriku dari perbuatan tidak senonoh yang ingin Arumi lakukan. Semua itu aku ketahui dari karyawan tersebut. Beliau berkata kalau Arumi mencoba melucuti pakaianku saat kami sedang berada di ruanganku. Ternyata bapak tersebut juga lembur kala itu. Dia mengaku ingin mengantarkan minuman karena tahu kalau aku masih di kantor saat itu. Namun, ketika bapak tersebut memasuki ruangan, dia mendapatiku sudah tidak sadarkan diri. Dia langsung memberikan pertolongan dan meminta Arumi keluar dari ruangan. Kemudian dia mengantarku pulang. Aku sangat berterima kasih kepada laki-laki parubaya itu. Berkat dirinya, akhirnya aku terlepas dari perbuatan terburuk Arumi. Saat itu, aku berpikir akan memberhentikan Arumi dari kantor. Tetapi niat itu aku urungkan karena dia memohon dan meminta maaf serta berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Aku bersedia memaafkan Arumi dengan satu syarat. Dia harus pindah ke cabang perusahaan lain milik keluargaku. Dia pun menyanggupi perintah yang kuberikan. Akhirnya, aku kembali merasakan ketenangan karena telah terlepas darinya. Sementara itu, aku mulai memperhatikan karyawan yang menyelamatkanku saat itu. Sampai akhirnya, aku meminta bapak tersebut menjadi karyawan bagian gudang. Pekerjaan dia sebelumnya akan digantikan oleh pelamar baru di perusahaan. Aku ingin membalas kebaikan yang beliau berikan. Pekerjaan bapak udah selesai. Tika sengaja mampir mau jemput bapak. Aku melihat karyawan tersebut berbicara dengan seorang anak perempuan yang sangat cantik. Dia masih mengenakan pakaian seragam SMA. Tidak tahu kenapa, jantung ini berdegup kencang melihat wajah gadis itu. Dia membuat hati berdebar tidak karuan. Siapakah dia sebenarnya?